Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu billahi minasy syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Qala Allah ta'ala: Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة أما بعد إخوتي في الله رحمني ورحمكم الله. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Alhamdulillah nahnu bi khair. Rabbana zidna ilman. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Alhamdulillah kita berjumpa lagi. Bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat sehat dan waktu lapang. Mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan dua nikmat ini dengan cara bertaqarrub kepada Allah tabaraka wa taala, mendekatkan diri kita kepada Allah tabaraka wa taala. Salah satunya dengan menuntut ilmu syar'i. Mudah-mudahan Allah memberikan ilmu yang bermanfaat dan memberkati hidup juga kehidupan kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah fi hadzal liqa', pada perjumpaan minggu ini insyaallah kita akan memasuki materi baru, yakni mabadi'ul fiqhi, berkenaan tentang masalah-masalah fikah. Namun sebelum masuk ke dalam materi yang baru, ada beberapa soalan yang ingin saya tanyakan berkenaan dengan materi yang sudah lewat. Mudah-mudahan ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah diberi taufik untuk bisa menjawabnya insyaallah. Ya. Pertanyaan yang pertama, pertanyaannya banyak ya, soalannya banyak, 50 lebih ya. Ada 50 lebih. Atau tepatnya ada 50 ya. Materi at-tauhid, materi tauhid dan akidah ini soalannya ada 50. Saya ingin menanyakan 3 saja, sangat sedikit ya, mewakili yang 50. Yang pertama, ma makna la ilaha illallah?
Apa makna la ilaha illallah? Ya, tiada ilah yang berhak diibadahi melainkan Allah, atau tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Allah. Bahasa Arabnya la ma'buda bihaqqin illallah. Kemudian di dalam makna la ilaha illallah atau di dalam kalimat la ilaha illallah ada dua rukun. Boleh disebutkan. Rukun yang pertama apa? Halo. Rukun yang pertama an-nafyu, ya, menafikan semua sifat ketuhanan selain Allah. Rukun yang kedua al-itsbat, menetapkan bahwa hanya Allah yang berhak diibadahi. Ya. Itu soalan pertama. Jawabannya masih belum sempurna ya. Soalan kedua, kam aqsamut tauhid? Ada berapa macam pembagian tauhid? Ada 3 macam. Yang pertama tauhid rububiyah, yang kedua uluhiyah, ketiga asma wa sifat. Tauhid uluhiyah apa maknanya? Ya, berkenaan tentang bentuk-bentuk ibadah yang hanya kita persembahkan untuk Allah tabaraka wa ta'ala. Ya. Hanya Allah saja yang berhak diibadahi. Ya. Tauhid rububiyah berkenaan tentang apa? Berkenaan tentang ya, perbuatan Allah tabaraka wa ta'ala. Allah Al-Khaliq, pencipta segala makhluk, semua makhluk. Allah Ar-Razzaq, pemberi rezeki. Allah Rabbul Alamin, ya, pengatur alam semesta, ya, yang mentadbir alam semesta, segala makhluknya. Tauhid yang terakhir asma wa sifat, ya, berkenaan tentang nama dan sifat-sifat Allah yang ditetapkan oleh Allah di dalam Al-Quran dan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW di dalam As-Sunnah An-Nabawiyah. Soalan kedua sama juga. Masih belum sempurna jawabannya. Soalan terakhir, ini yang masih hangat ya. Belum lama kita selesai. Ada berapa macam jenis tawassul yang disyariatkan? Tawassul maknanya memohon kepada Allah tabaraka wa ta'ala, permohonan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ada berapa macam tawassul yang disyariatkan? Ada 3. Yang pertama tawassul dengan asma dan sifat Allah, ya. Ya Allah, masukkanlah kami dengan rahmat-Mu ke dalam surga. Itu tawassul dengan sifat Allah, ya. Tawassul dengan nama Allah
Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Razzaq, ya, menyebutkan nama-nama Allah. Ya. Yang kedua tawassul ya dengan amalan saleh, ya, dengan amal saleh. Ya. Ya Allah, aku bertawassul kepadamu dengan amal saleh yang ikhlas, mengharap ridhamu, ya, disebutkan amal salehnya. Ya. Mudahkan segala urusanku ya Allah, dan seterusnya. Yang ketiga tawassul dengan ya dengan doa orang saleh yang masih hidup. Ya. Itu jenis-jenis tawassul. Ya. Insyaallah silahkan dibaca di rumah, ya. Silahkan diulang kaji lagi. Insyaallah perjumpaan mendatang akan lebih banyak lagi ditanyakan. Insyaallah. Ya, sebab ikhwati fillah, perkara tauhid dan akidah ini tidak cukup sebenarnya kita bahas 1 bulan, 2 bulan. Saya bisa saja membahas 1 soalan, 2 soalan hingga berjam-jam, insyaallah bisa. Sebab perkara tauhid dan akidah ini bukan hanya perkara pembagian tauhid, uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat, masih banyak yang harus kita pelajari. Para sahabat radhiyallahu anhum saja bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 23 tahun mereka mempelajari tauhid, akidah, sehingga betul-betul tertanam dalam hati-hati mereka, dalam jiwa-jiwa mereka. Ya. Kalau kita mau buru-buru, ya, mau cepat selesai, tidak apa-apa. Kita ingin cepat selesai, tapi ya betul-betul kita fahami dengan baik, ya. Jangan berhenti, ya, terus ulang kaji, pelajari betul-betul. Insyaallah Allah beri taufik kepada kita. Ya, baik ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Silakan dibuka Mabadiul Fiqhi, ya, Mabadiul Fiqhi. Ya, mabadi sudah kita bahas dulu ketika memulai materi tauhid dan akidah. Mabadi artinya apa? Maknanya ya prinsip-prinsip, ya. Mabadi, prinsip-prinsip, ya. Al-fiqh, yakni di dalam fikah, ya, segala permasalahan yang prinsip di dalam fikah, ya. Nah, sebelum kita membaca soalan demi soalan, ingin saya mengingatkan bahwa fikah ini berbeza dengan usul fiqh, ya. Kita sudah mendengar usul fiqh, ya. Fikah berbeda dengan usul fiqh, ya. Fikah secara bahasa apa? Maknanya apa? Fikah secara bahasa, ada yang masih ingat? Ya. Secara bahasa. Secara bahasa artinya apa? Fahmul asya' ad-daqiqah, yakni memahami segala sesuatu dengan daqiqah, ya, dengan mendalam, ya. Memahami segala sesuatu secara mendalam, itu fikah secara bahasa. Fahmul asya' ad-daqiqah, ya. Secara istilah, inilah yang nantinya berhubungan dengan soalan-soalan yang akan kita baca. Secara istilah artinya apa? Al-ilmu bil ahkami syar'iyyah al-amaliyah atau al-far'iyyah al-mustanbata min adillatiha at-tafsiliyah, ya. Yakni ilmu yang berkenaan dengan hukum ahkam syara', ya. Berkenaan dengan hukum ahkam syara', ya, amaliyah, ya.
untuk perbuatan yang sifatnya praktis, ya, amaliyah, ya, yang diambil daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Itu fikah secara istilah. Jadi ilmu yang berkenaan dengan hukum ahkam syara' untuk perbuatan yang sifatnya praktis, ya, amaliyah, yang diambil dalilnya daripada Al-Quran dan As-Sunnah, ya. Jadi berkenaan dengan hukum ahkam syara' yang praktis, itu fikah. Sedangkan usul fiqh, pernah dengar ya usul fiqh? Apa itu usul fiqh? Kalau usul fiqh ini al-qawaid, berkenaan dengan kaidah-kaidah, ya, allati yatawassalu biha ila istinbatil ahkam asy-syar'iyyah al-far'iyyah an adillatiha at-tafsiliyah. Kalau usul fiqh ini adalah ilmu yang berkenaan dengan kaidah-kaidah, ya, kaidah-kaidah yang menghantarkan kepada apa? Kepada penetapan hukum, ya, hukum syara', ya, yang diperoleh daripada dalil-dalil yang tafsil, gitu kan, dalil-dalil yang terperinci, gitu ya. Jadi kalau usul fiqh ini kaidah-kaidah, ya, rumusan-rumusan, ya, rumusan-rumusan yang nantinya dengan rumusan-rumusan itu, dengan kaidah-kaidah itu, hukum syara' ditetapkan, ya. Mungkin masih bingung, ya, saya akan beri contoh, ya. Contohnya untuk masalah fikah ini jelas, ya, ada pembagian hukum di sana. Ada haram, ada apa? Halal, ada apa lagi? Makruh, ada apa? Mubah, ada sunnah, ya, mandub, ya. Itu fikah jelas, ya. Khamr, arak haram, rokok haram, jelas. Jadi hukum hak apa? Langsung kepada hukum ahkam syara'nya, ya, ya. Untuk perbuatan yang praktis, gitu kan. Orang merokok, apa hukumnya? Orang minum arak, apa hukumnya? Itu fikah, ya. Sementara usul fiqh ini berkenaan dengan kaidah-kaidah, ya, yang nantinya akan menghasilkan penetapan hukum, ya. Contoh misalnya kaidah la darar wala dirar, la darara wala dirara, ya. Ada kaidah dalam usul fiqh la darara wala dirara, la darara wala dirara, jangan berbuat bahaya untuk diri sendiri dan jangan membahayakan untuk orang lain. Itu kaidah usul fiqh, ya. Nah, dari kaidah ini, ya, kemudian para ulama, ya, nantinya akan menetapkan hukum, ya, akan menetapkan hukum, ya. Contoh, ya, dari kaidah ini la darar wala dirar, jangan berbuat bahaya dan jangan membahayakan, ya. Kemudian para ulama melihat bahwa rokok ini sebelum ditetapkan hukumnya, ya, rokok ini berbahaya untuk yang merokok, juga membahayakan untuk yang menghisap asap rokok itu, ya kan. Rokok aktif dan perokok aktif dan perokok pasif, ya kan. Nah, kemudian
para ulama mengambil dalil yang tafsil dari Al-Quran juga sunnah berkenaan dengan ya, tidak bolehnya seseorang berbuat bahaya untuk dirinya juga orang lain. Ya, dalam Al-Quran dijelaskan wala taqtulu anfusakum ila tahlukah, dan janganlah kalian membunuh diri kalian, ya, yakni menghantarkan diri kalian kepada kehancuran, gitu kan, kepada bahaya. Dari sini, ya, dari dalil ini, kemudian dari sunnah, maka ditetapkanlah hukum. Ya. Jadi fikih dan usul fikih ini berhubungan, ya, saling berhubungan. Baik. Jadi untuk pengertian fikih, kembali saya ingatkan, insyaallah ikhwah sekalian sudah faham ya. Tadi pengertian fikih secara bahasa, secara istilah, juga usul fikih demikian. Kita masuk kepada soalan pertama. Ya. Kepada soalan pertama. Baik. Soalan 51, kullu ibadatin la budda laha min niyatin. Kullu, setiap ibadah la budda laha min niyah, yakni wajib, ya, mesti wajib disertai dengan niat, ya. Setiap ibadah wajib disertai dengan niat. Nah, artinya niat ini juz'un minal ibadah, bagian dari ibadah, ya, tidak terlepas, ya. Sama dengan pahala, itu bagian dari amal, ya, juz'un minal amal, ya. Orang melakukan kebaikan mendapatkan pahala kalau niatnya ikhlas karena Allah. Orang melakukan kejahatan yang didapat dosa, ya. Jadi pahala dosa bagian dari amal, ya. Begitupun dengan niat bagian dari ibadah, ya. Wan niyatu, dan niat itu mahalluha al-qalb, tempatnya di dalam hati, ya. Niat itu tempatnya di dalam hati. Artinya tidak dilafazkan, tidak dilafalkan, ya. Mau sholat, contohnya Allahumma inni nawaitu, ya, ya Allah, aku berniat untuk sholat, ya, usolli salat az-zuhri misalnya, ya, mustaqbilal qiblah 4 rakaat, ya. Aku salat, yakni niat maksudnya, aku berniat salat zuhur 4 rakaat menghadap kiblat makmuman misalnya, atau imaman, sebagai makmum atau sebagai imam, ya. Jumhur ulama bahwa at-talaffuz bin niyah, melafazkan niat di dalam ibadah adalah bid'ah, ya, perkara yang diada-adakan di dalam agama. Sebab Rasulullah SAW tidak mencontohkannya, begitu juga para sahabat dan generasi setelah mereka. Rasulullah SAW setelah berwudu kemudian pergi ke masjid untuk sholat, ya, beliau tidak mengucapkan niat, ya, Allahumma inni nawaitu, ya Allah, aku berniat pergi ke masjid untuk sholat, tidak, ya. Mahaluha al-qalb, tempatnya di hati. Nah, apa makna niyah? Nah, makna niyah ini apa? An-niyatu maknanya apa? Al-qasdu,
al-muqtaran bil fi'li, itu makna niat, yakni al-qasdu, ya, keinginan hati, ya, yang dibarengi dengan perbuatan, itu niat, ya, itu niat namanya. Kalau orang berniat cukup, ya, di dalam hati, kemudian diiringi dengan perbuatan. Ya. Sampainya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di masjid, ya, beliau tidak berucap apa-apa sebelum takbir ataupun melafalkan niat, tapi beliau langsung Allahu Akbar, ya, berdasarkan riwayat-riwayat yang sahih, ya, tidak membaca ayat apapun, surah An-Nas misalnya kan, surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq, atau zikir lainnya, ya, tidak, tapi terus Allahu Akbar, ya. Jadi wan niyah mahaluhal qalb, tempatnya di dalam hati, ya. Wad dalilu, dan dalilnya hadis Umar bin Al-Khattab, dari jalan sahabat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, ya, Abu Hafs, ya, Abu Hafsah, ya. Umar bin Al-Khattab kunyahnya Abu Hafsah, ya, Hafsah radhiyallahu anha, salah satu istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyah, sesungguhnya segala amal perbuatan binniyah, ya, bergantung kepada niatnya, ya. Muttafaqun alaih, ya, disepakati oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, ya, kesahihannya. Di dalam riwayat lain, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ya, innamal a'malu binniyat, ya, ya-nya panjang. Kita lihat di sini ya-nya tidak panjang, ya, binniyah. Di dalam riwayat lain binniyat, ya. Hadisnya cukup panjang, ya. An Amiril Mu'minin Abi Hafs Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqul innamal a'malu binniyat, sesungguhnya segala amal perbuatan bergantung dengan niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya setiap orang itu akan dibalas sesuai dengan niatnya. Itu kelanjutan hadisnya. Faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulihi fa hijratuhu ilallah wa rasulihi. Barang siapa yang hijrahnya, ya, menginginkan keridhaan Allah, barang siapa yang hijrahnya untuk ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ilallah wa rasulihi, maka hijrahnya, ya, kepada Allah dan Rasulnya, ya. Dia akan mendapatkan apa yang dia niatkan, keridhaan Allah, ya, dan Rasulnya, kecintaan Allah juga Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha, barang siapa yang hijrahnya, ya, untuk mendapatkan, ya, bagian dari dunia, aw imra'atin yankihuha, atau ingin menikahi perempuan, ya, fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi, maka hijrahnya, ya, ya, sesuai dengan apa yang dia niatkan, ya, itulah yang dia dapatkan, ya. Ada seorang sahabat radhiyallahu anhu, dia hijrah, kalau tidak salah dari Mekah ke Madinah, tapi niatnya untuk apa? Menikahi seorang perempuan, ya. Maka dia dikatakan apa? Muhajir li Ummi Qais, ya, yakni orang yang hijrah untuk Ummu Qais, gitu, ya. Nah, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, jadi niat ini, ya, adalah salah satu perkara
yang paling penting dalam beribadah, ya, niat. Ya. Maka sejatinya, ya, maka sepatutnya ketika orang, ya, niatnya karena Allah, ya, maka konsekuensinya apa? Konsekuensinya adalah amalnya, aksinya, actionnya, ya, harus sesuai dengan syariat. Ya. Ketika kita niat, ya, melakukan amalan ibadah, ya, maka konsekuensinya amalan ibadah yang kita lakukan harus sesuai dengan syariat yang Allah tetapkan. Ya. Kalau tidak sesuai dengan syariat yang Allah tetapkan, ya, begitupun dengan apa yang diperintahkan Rasulullah, maka tertolak amalannya. Ya. Begitu yang dikatakan oleh para ulama. Jadi niat itu sejalan dengan amal perbuatan. Ya. Niatnya baik, amal perbuatannya tidak sesuai dengan syariat, tertolak. Ya. Jadi tidak cukup dengan niatnya baik. Ya. Wajib niatnya benar. Ya. Niatnya baik belum tentu perbuatannya benar. Tapi kalau niatnya benar, insya Allah, ya, perbuatannya sejalan dengan syariat. Ya. Nah, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Contoh misalnya, ya, ini berkaitan dengan usul fiqh tadi, ya, pembahasan niat. Ya. Ada satu kaidah dalam usul fiqh, ya, yakni anna nata'ijal aqwali wal af'ali, ya, wa ahkamiha, itu kan, takhtalif apa? Biikhtilafil maqasid. Jadi sesungguhnya, yakni hasil, result, ya, result dari apa? Perkataan, perbuatan, hukum, ya, itu satu sama lain berbeza, ya, satu sama lain berbeza, ya, sebagaimana perbezaan apa? Perbezaan maqasid, tujuan. Ya. Saya ulangi, ya, sesungguhnya perkataan, perbuatan, hukum, ya, itu ditentukan, ya, dengan tujuannya, maqasidnya, bergantung kepada al-maqasidnya, tujuannya. Contoh misalnya, tergantung kepada niatnya tadi. Contoh misalnya, seorang yang menghafal Al-Quran, hafizul Quran, ketika tujuannya, niatnya dia, ya, karena Allah, ya, ingin Al-Quran itu kelak menjadi syafaat untuknya, ya, maka dia mendapatkan apa yang dia niatkan. Insya Allah kelak di akhirat, ya, kelak ketika dia dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, Allah perintahkan dia untuk membaca Al-Quran. Bentuk syafaat Al-Quran yang dimaksudkan dalam hadis adalah ketika seseorang masuk ke dalam surga, ya, Allah akan minta kepada orang tersebut untuk membaca Al-Quran. Iqra wartaqi, bacalah Al-Quran. Wartaqi, naiklah. Fa inna manzilataka inda akhiri ayah taqra'uha. Jadi kedudukan seseorang di surga nanti ditentukan, ya, ditentukan dengan ayat terakhir yang dia baca, ya. Itu syafaat Al-Quran untuk dirinya. Bentuk syafaat Al-Quran untuk dirinya, ya. Masing-masing orang berbeza kedudukannya di surga, ya. Bergantung niat dia ketika membaca Al-Quran di dunia, niat dia menghafal Al-Quran di dunia, niat dia mentadaburi Al-Quran di dunia, itu karena Allah atau ingin disebut
seorang penghafal Al-Quran, ingin disebut sebagai orang yang alim terhadap Al-Quran. Ya. Beda dengan case yang kedua. Ya. Orang berniat mempelajari Al-Quran, menghafal Al-Quran, ya, mentadaburi Al-Quran, niatnya yuqal, ingin disebut apa? Oh, dia orang yang alim terhadap Al-Quran. Dia orang yang faham, ya, dengan isi Al-Quran. Orang seperti ini nanti di akhirat apa yang dia dapatkan? Ya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ketahuilah bahwa api neraka itu akan dinyalakan, yakni api neraka itu dinyalakan, ya, dan diperuntukkan, ya, untuk salah satunya, yakni orang yang pertama awal-awal dimasukkan ke dalam neraka adalah, salah satunya adalah orang yang mempelajari Al-Quran tapi niatnya bukan karena Allah, niatnya ingin disebut sebagai seorang yang alim terhadap Al-Quran, orang yang mengerti isi Al-Quran. Niatnya seperti itu, ingin mendapat pujian. Maka api neraka diperuntukkan pertama-tama untuk orang yang seperti ini, ya. Ada dua golongan lagi yang mungkin kita ketahui, ya, diantaranya orang yang mendermakan hartanya, niatnya, ya, ingin disebut orang dermawan, ya, orang yang gemar bersedekah, bukan karena Allah niatnya. Ada lagi golongan yang lain, orang yang berjihad di jalan Allah, berjuang di jalan Allah, tapi niatnya bukan karena Allah, niatnya untuk disebut sebagai pahlawan, ya. Ya. Semua yang mereka niatkan itu mereka sudah dapatkan di dunia, ya. Namun, ya, kelak di akhirat Allah akan buka, ya, niat buruk mereka, ya, di hadapan Allah langsung, ya. Dan Allah berkata kepada mereka, engkau berdusta. Mudah-mudahan niat kita mempelajari Al-Quran semata-mata karena Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itulah contohnya, ya, contoh berkenaan dengan niat, niat yang kemudian kita kaitkan, kita hubungkan dengan kaidah usul fiqh tadi. Baik. Soalan ke-52 sekarang. At-talaffuzu bin niyati bid'ah. At-talaffuz apa maknanya? Melafazkan, melafalkan. Melafalkan niat di dalam ibadah adalah bid'ah. Ya. Wad dalilu, dan dalilnya haditsu Aisyah radhiyallahu anha, hadis dari jalan ibunda orang-orang mukmin Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun, muttafaqun alaih. Man, barang siapa, ahdatsa fi amrina, yang membuat perkara-perkara baru di dalam urusan kami, yakni agama, ma laisa minhu fawaradun, ya, yang bukan termasuk, ya, di dalam urusan agama tersebut, fawaradun, ya, maka amalannya tertolak, ya, sia-sia. Dalam riwayat lain, ya, riwayat Imam Muslim, man amila amalan laisa alaihi amruna fawaradun. Man amila amalan, barang siapa yang berbuat satu amalan, laisa alaihi amruna, ya, yang tidak termasuk, ya, ke dalam urusan kami, yakni urusan agama kami, fawaradun, maka tertolak, ya. Man amila amalan, barang siapa yang berbuat satu perbuatan, yang dimaksud adalah perbuatan apa?
perbuatan dalam agama, bukan perbuatan duniawi ya. Bukan perbuatan yang sifatnya duniawi, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus bukan untuk itu. Bukan untuk urusan dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus untuk urusan agama. Ya. Dan ini bisa menjadi dalil ya. Sebagaimana yang saya sampaikan perjumpaan lepas, orang yang mengatakan bahwa bid'ah itu ada yang hasanah, bagus, ya, ya ikhwah, ya, ketahuilah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan diutus untuk urusan duniawi. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kullu bid'atin dhalalah, setiap yang bid'ah itu sesat, yang dimaksud adalah urusan agama, ya, perkara agama, ya, perkara yang diada-adakan dalam agama, ya. Siapa Anda mengatakan bahwa bid'ah itu hasanah, ya? Adakah Anda lebih pandai bahasa Arabnya daripada para sahabat? Ya. Para sahabat radhiyallahu anhum adalah orang yang paling faham bahasa Arab, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling fasih bahasa Arab, ya. Tidak mungkin ya para sahabat ketika tidak memahami maksud hadis tersebut tidak bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, pasti akan bertanya, apakah yang dimaksud bid'ah di situ adalah ada pembagiannya misalnya kan, atau semua bid'ah memang sesat gitu. Jadi ini perkara yang sudah jelas ikhwati fillah. Soalan ke-53 sekarang. Fa'idza qila lak, maka jika dikatakan kepadamu, mahyal bid'ah, apa pengertian bid'ah? Faqul, maka katakanlah, hiya bid'ah itu ma uhditha, sesuatu yang diada-adakan, ya. Perkara baru yang diada-adakan di dalam agama ba'da mautin Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah kematian Nabi sallallahu alaihi wasallam, biqasdit ta'abbudi, ya, dengan maksud, dengan tujuan apa? Untuk ya mendapatkan pahala, ya, untuk beribadah, ya. Tentu tujuan beribadah adalah mendapatkan keridhaan Allah, mendapatkan pahala, ya. Tidak mungkin mereka yang melakukan bid'ah hanya melakukannya begitu saja, ya. Tidak, mereka mengharapkan pahala dari Allah, ya. Tapi itu tidak benar, ya. Sebab setiap perbuatan bid'ah fahuwa raddun, pasti tertolak, ya, sia-sia. Ini berkenaan dengan soalan ke-52 tadi. Ada orang yang berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melafazkan niat ketika haji dan umrah, ya. Labbaik Allahumma hajjah atau labbaik Allahumma umrah. Adakah ucapan ini niat? Bukan, ya. Ucapan seperti ini bukan niat, ikhwah, ya, puan dan tuan sekalian yang dirahmati Allah, ya. Ucapan ini adalah talbiyah, bukan niat, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berkata Allahumma inni nawaitu hajjan atau umrah, ya Allah aku niat untuk melakukan haji dan umrah. Tidak pernah. Ini talbiyah, ya. Ketika seseorang memakaikan ihram, maka disunahkan untuk talbiyah, ya, yakni menyatakan bahwa dirinya sudah siap, ya, melakukan ibadah haji umrah, menyambut panggilan Allah, menyambut seruan Allah, itu kan talbiyah. Jadi bukan niat sebagaimana yang disampaikan oleh para ulama, ya, termasuk Syekh Al-Utsaimin rahimahullah dan seterusnya.
Ada yang belum difahami? Cukup ya difahami ya. Jadi ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, sekali lagi ya supaya betul-betul faham. Kita memang mengakui ya bahwa bid'ah ketika diitlakkan ya kepada pengertian bahasa, maka ada yang ya bentuknya hasanah, ada pula yang bentuknya sayyi'ah ya, ketika diitlakkan kepada pengertian bahasa ya, sesuatu yang baru ya, itu ada yang sifatnya bagus, ada yang sifatnya buruk ya. Kapal terbang ya, kereta, itu bid'ah secara bahasa. Bagus tidak? Tergantung niatnya. Kalau digunakan untuk ketaatan kepada Allah, itu bid'ah hasanah. Tapi ketika digunakan untuk maksiat, nah itu bid'ah sayyi'ah, bid'ah yang buruk. Ini secara bahasa sebagaimana sunnah ya, ketika diitlakkan, ketika dimaksudkan kepada pengertian bahasa, ada sunnah hasanah, ada sunnah sayyi'ah ya. Ada sunnah yang sifatnya bagus, ada sunnah yang sifatnya buruk ketika yang dimaksud adalah pengertian bahasa sebagaimana yang sudah disampaikan contohnya ya. Namun ketika yang dimaksud adalah pengertian syara' ya, maka sunnah semuanya hasanah, maka bid'ah semuanya dhalalah ya. Itu harus kita fahami ya, wallahu a'lam. Kemudian soalan ke-54, khalaqallahul ma'a, Allah telah menciptakan al-ma'a. Apa al-ma'a? Air. Tahuran. Apa tahuran? Suci. Yutahhiru an-najasati wal ahdath, yang menyucikan najis dan hadath ya, najis dan hadath. Najis contohnya air kencing ya, ya, kotoran hajat manusia itu najis ya. Hadath, hadas kecil, hadas besar ya. Hadas kecil hilang dengan berwudu, hadas besar dengan mandi janabah, mandi besar ya, mandi wajib. Wad dalilu, dan dalilnya qaulullahi ta'ala, firman Allah Ta'ala di dalam surah Al-Furqan, surah ke-25. Wa anzalna minas samaa'i ma'an tahura, dan kami Allah telah menurunkan minas sama, dari langit ya, air yang suci dan menyucikan ya. Wa qauluhu ta'ala, firmannya Ta'ala di dalam surah Al-Anfal, surah ke-8. Wa yunazzilu 'alaikum minas samaa'i ma'an liyutahhirakum bih, dan diturunkan ke atas kalian minas sama, dari langit, air ya, liyutahhirakum, supaya apa? Menyucikan kalian, bihi, dengan air tersebut ya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah ya. Kita akan fahami ya bahwa yang dimaksud dengan tahura itu suci dan mensucikan ya. Ada air, dia suci tapi tak mensucikan. Contohnya apa? Air kopi, air teh, itu suci tapi tak mensucikan, tak boleh dipakai untuk berwudu, tak boleh digunakan untuk mandi ya. Jadi yang dimaksud dengan tahura itu suci dan mensucikan ya. Perbuatannya disebut tuhuro. Kalau ini tahura, perbuatannya apa? Bersuci, tuhuro ya. Ta diganti dengan apa? Dhammah ya. Kalau tahura, ta-nya fathah ya, itu bendanya suci dan mensucikan. Kalau perbuatannya bersuci, jadi dhammah ta-nya, tuhura.
Sama dengan wudu. Wudu itu perbuatannya, ya. Berwudu, ya, bersuci, ya. Airnya disebut apa? Wadu, ya. Airnya wadu, ya. Nak berwudu, jadi perbuatannya bersuci. Airnya wadu, ya. Air yang digunakan untuk wudu itu wadu namanya, ya. Nah, air ini dibagi menjadi dua, ya. Ada air mutlak, ada air najis, ya. Ada air mutlak, yang kedua air najis, ya. Air mutlak ini disebut juga dengan air tohur tadi, ya. Air mutlak disebut juga dengan air tohur ini, ya. Jadi air yang suci dan mensucikan, ya. Sama ada air itu turun dari langit, diturunkan dari langit, yakni air hujan, atau keluar dari bumi, gitu ya. Contoh lain air mutlak apa? Air laut. Air laut boleh tak digunakan untuk wudu? Boleh, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda apa? Ya. Yakni al-hil maitatuhu, yakni bangkai laut itu halal, ya. Dan airnya suci dan mensucikan, ya. Contoh lain apa? Air sungai, itu air mutlak. Contoh lain apa? Air embun, ya. Air apa lagi? Air salju misalnya, ya. Air sumur, apa sumur di sini? Telaga, ya. Air sungai dan yang sejenisnya. Ini air mutlak, ya. Jadi tidak berubah kondisi asalnya, ya. Ya. Itu air mutlak, ya. Kecuali, ya, air mutlak ini, ikhwati fillah, ketika dia bercampur dengan benda yang suci, ya, kena ditengok dulu, ya. Adakah, ya, akan merubah, yakni adakah akan menimbulkan salah satu dari tiga keadaan? Adakah nantinya akan menimbulkan bau? Adakah nantinya akan rasanya akan berubah? Adakah warnanya akan berubah? Jadi ketika air mutlak ini, ya, contoh misalnya air di dalam baldi, ya, ya. Kemudian terkena benda yang suci, ya. Contohnya apa? Contohnya sabun misalnya, ya. Terkena sabun sedikit saja, ya. Sedikit saja, hujung sendok, apa sendok? Sudu, ya. Ujung sudu itu, ya. Ketika kita lihat baunya sama, ya. Warnanya tidak berubah, tidak ada rasa juga, tidak ada rasa sabun, maka air ini tetap tahur, suci dan mensucikan, boleh kita gunakan untuk berwudu. Kecuali ketika sabun yang masuk banyak sehingga air itu tidak lagi disebut air mutlak tapi air sabun misalnya, ya, air teh, air kopi. Nah, ini sudah tidak boleh digunakan untuk bersuci, ya. Boleh difahami, ya, ini air mutlak. Kemudian air najis. Ya, air najis itu adalah air yang terkena najis, ya. Kemudian, ya, mengalami apa? Perubahan warna, ya. Kemudian ada bau, ya. Rasanya pun berubah. Itu air najis, ya. Contoh misalnya air satu baldi itu, ya, terkena percikan
terkena misalnya air kencing, ya, banyak terkena air kencingnya, ya, sehingga baunya pun sudah berubah, ya, warnanya pun sudah berubah, maka ini najis. Namun ketika air baldi ini terkena sedikit percikan kencing, ya, sedikit sekali, ya, kemudian baunya tidak ada, ya, sebagaimana baldi yang satunya, warnanya pun tidak berubah, rasanya pun ya biasa, ya normal gitu kan, air seperti air yang tidak terkena najis, ya. Maka menurut pendapat jumhur ulama, di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya, dan yang lainnya lah, termasuk ulama zaman sekarang, ya, yang sudah ma'ruf, Syekh Utsaimin dan seterusnya, ini mengatakan tetap, ya, disebut air mutlak, ya, boleh digunakan untuk bersuci, gitu kan? Ya, walaupun ya kita tahu, ya, terkena percikan air kencing tapi sedikit, tidak mengalami perubahan warna, bau dan rasa, tetap, ya, itu tidak najis. Sebab Rasulullah SAW pernah bersabda, ya, fima makna, kurang lebihnya maknanya, innal ma' la yunajjisu syai'un, sesungguhnya air itu tidak dinajiskan oleh sesuatu apapun kecuali berubah warna, berubah rasa, berubah bau, ya, begitu. Nah, ini pendapat jumhur lah, pendapat ulama yang memang saya ikuti. Meskipun ada, ya, ulama lain menyatakan kalau air misalnya di dalam baldi, ya, atau bak, ya, di dalam tandas itu kurang dari 200 liter, ya, kemudian terkena najis, maka menjadi najis, ya, kalau kurang dari 200 liter, ya. Tapi kalau 200 liter atau di atas 200 liter, meskipun terkena najis, ya, asal tidak mengalami perubahan warna, rasa dan bau, tetap tidak najis, ya. Tapi sesungguhnya ikhwati fillah, dalil, ya, yang mantuk, yakni yang sifatnya tekstual, yang menyatakan bahwa air itu tidak dinajiskan oleh sesuatu apapun, melainkan kalau terjadi perubahan warna, bau dan rasa, itu yang lebih pantas untuk dipegang daripada dalil yang sifatnya mafhum, ya. Ya, mafhum inilah ya, yakni dalil yang difahami, gitu kan, yang difahami melihat kepada dalil yang ada, gitu kan. Nah, intinya bahwa pendapat ulama, ya, yang sejauh ini saya ikuti, meskipun air itu kurang dari 200 liter, tapi kalau tidak mengalami perubahan warna, rasa dan bau, tetap tidak najis. Itu wallahu a'lam, ya. Itu soalan ke-54. Baik. Sekarang soalan ke-55. Madza, apa, yaqulu man arada dukhulal khala, apa yang dikatakan oleh orang yang hendak masuk ke dalam toilet, ya, ke dalam toilet, ke dalam tandas, ya. Apa zikirnya, apa doanya, ya. Nah, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, an Anas bin Malik, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qal, ia berkata, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala al-khala, ya, apabila beliau, ya, hendak masuk ke dalam tandas, ke dalam toilet, qal, ia berkata, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, muttafaqun alaih, ya.
Allahumma ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu minal khubuthi, dari jin laki-laki dan jin perempuan. Ya, dari kejahatan jin laki-laki dan jin perempuan. Nah, doa ini dibaca sebelum masuk ya. Jadi jangan terburu-buru. Ya. Adab masuk ke toilet mendahulukan kaki kiri. Karena terburu-buru kaki kirinya dulu yang masuk, bacanya di dalam. Nah, ini tidak benar ya. Jadi bacanya sebelum ya, sebelum. Nah, ada sebagian ulama membacanya bukan minal khubuthi tapi minal khubthi. Ba-nya disukunkan, minal khubthi. Allahumma inni a'udzubika minal khubthi wal khaba'ith. Nah, artinya apa? Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu minal khubthi, dari apa? Dari kejahatan jin, wal khaba'ith, dan maksiat. Nah, sebagian ulama melihat makna yang lebih cocok ya ini ya, yakni dari kejahatan jin dan maksiat. Ya, minal khubthi wal khaba'ith. Jadi dua-duanya boleh diamalkan. Boleh dibaca minal khubuthi wal khaba'ith, boleh dibaca minal khubuthi wal khaba'ith. Ya. Dalam riwayat yang lain, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca bismillah terlebih dahulu sebelum masuk ke dalam tandas. Membaca bismillah terlebih dahulu. Ya. Membaca bismillah terlebih dahulu, ya. Dijelaskan di dalam hadis tersebut bahwa membaca bismillah satru ma baina a'yunil jin wa aurati bani Adam. Jadi bismillah ini ikhwati fillah adalah satru. Apa satru? Pembatas ya, antara penglihatan jin dan aurat bani Adam. Ya. Maka sebaiknya ditambahkan ya, membaca bismillah. Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Sehingga betul-betul Allah tabaraka wa taala melindungi ya, aurat kita dilihat oleh jin ya. Sebab jin ini boleh melihat kita dari tempat yang kita tidak tahu. Gitu ya, sebagaimana yang Allah firmankan di dalam Al-Qur'an gitu ya. Insya Allah, insya Allah begitu, ya, insya Allah demikian, ya. Baik, ya. Sekarang soalan ke-56. Soalan ke-56. Min adabi qada'il hajah. Ya, di antara adab-adab qada'il hajah, ya, ketika membuang hajat ya. Hajat di sini adalah buang air besar ya. Ya, ketika membuang air besar ataupun air kecil ya, ataupun apa? Baul ya, air kencing ya. Air besar ataupun air kencing ya. Kalau di negeri Melayu ya, atau lebih tepatnya Indonesia, mungkin Malaysia juga, hajat ini keperluan ya. Nak menyampaikan hajat, keperluan. Padahal kalau di negeri Arab tidak dikenal hajat itu maksudnya buang air ya, buang kotoran. Nah itu ya, qada'il hajah, qada'ul hajah, buang kotoran gitu kan. Hajatan. An Salman Al-Farisi, dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu.
Semoga Allah meridhai kepadanya. Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu ini adalah salah satu sahabat Nabi, salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masuk Islam tanpa mendengarkan dakwah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nabi tidak pernah menyampaikan dakwah kemudian didengar oleh Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Tidak pernah. Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu ini adalah sebelumnya ahlul kitab, ya. Beliau membaca Taurat, mendapat kabar dari rahib, ya, tentang kemunculan, ya, nabi akhir zaman. Ciri-cirinya begini, ya. Salah satunya ada khatam nubuwah, ya kan? Ada khatam nubuwah, yakni kumpulan daging, ya, di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ketika sampai bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Salman Al-Farisi membawa makanan. Ya. Kemudian dia berkata, ini untuk ini sedekah. Ini sedekah. Silakan makan. Kemudian Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu melihat dari kejauhan, ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memakannya. Gitu kan. Dan ini adalah ciri yang disebutkan di dalam Taurat atau oleh rahib mereka, bahwa Nabi akhir zaman tidak menerima sedekah. Ya. Keesokan harinya dibawa lagi kepada Nabi makanan. Ini hadiah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memakannya. Ya. Pada suatu hari beliau datang kepada Nabi, memperhatikan Nabi, ya. Dari belakang Nabi tahu Salman ingin melihat khatam nubuwah. Kemudian dibukakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu ketika itu juga Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu masuk Islam. Itu, ya, Masya Allah. Ya. An Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu annahu qila lahu, bahwasannya dikatakan kepadanya, yakni dikatakan kepada Salman Al-Farisi, ya, oleh seorang Yahudi, allamakum nabiyukum kulla syai'in hatta al-khira'ah, yakni nabi kalian, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah mengajarkan kepada kalian segala sesuatu, hatta al-khira'ah, kulla syai', segala sesuatu, hatta al-khira'ah, ya, hingga perkara buang hajat, hingga perkara buang hajat. Ini kata orang Yahudi, ya, kepada Salman radhiyallahu anhu. Qal, Salman menjawab, ajal, iya, betul, ya, apa yang kau katakan. Laqad nahana an nastaqbila al-qiblah bi ghaitin aw baulin. Sesungguhnya, yakni sungguh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah melarang kami untuk apa? Menghadap kiblat ketika buang hajat, ketika buang air besar ataupun kencing. Ya. Au an nastanjiya bil yamin, atau beristinja. Apa beristinja? Membersihkan sisa kotoran, ya, bil yamin, dengan tangan kanan. Au an nastanjiya bi aqal min thalathati ahjar, atau melakukan istinja, ya, membersihkan sisa kotoran itu, ya, dengan batu, yakni kurang dari 3, yakni kurang dari 3 batu. Yakni maksudnya apa? Minimal yakni 3 batu. Nah, akhrajahu Muslimun. Diriwayatkan hadis ini oleh Imam Muslim. Nah, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, dalam riwayat lain yang sahih dari sahabat Abu Ayyub Al-Ansari, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk apa? Melarang umatnya untuk menghadap kiblat dan membelakangi kiblat ketika buang hajat, ketika buang air besar ataupun air kencing. Menghadap kiblat, membelakangi kiblat. Kalau kiblat ke arah sana, ya, tak boleh, ya, menghadap ke kiblat atau membelakangi kiblat. Artinya menghadap ke sana, ya, seharusnya.
menghadap ke utara atau selatan, ya, karena kiblat dari Malaysia atau Indonesia ke arah barat, ya kan, condongnya. Ya, kalau artinya kita yakni tidak menghadap atau membelakangi kiblat, ya, kita menghadap ke arah selatan atau arah utara, atau tidak persis menghadap atau membelakangi kiblat, gitu kan. Macam di sini, ya, kiblatnya agak ke sana kan. Nah, sementara ketika buang hajat lurus, ya kan. Nah, jadi tidak mengapa, ya, sebab tidak persis betul, ya. Kalau sama-sama kalau posisinya betul-betul menghadap kiblat atau membelakangi, itu yang tidak boleh. Sama ada di dalam bangunan ataupun di luar bangunan. Maksudnya di dalam bangunan ini apa? Ya, seperti ini, di dalam bangunan. Sama ada di dalam bangunan ataupun di luar bangunan. Ya. Ini pendapat jumhur yang melihat kepada hadis ini, ya. Sama ada di dalam bangunan ataupun di luar bangunan. Di luar bangunan, ya, masa itu Rasulullah SAW ketika ingin membuang hajat, beliau pergi menjauh dari para sahabatnya sehingga tidak nampak. Nah, ini terbuka, gitu kan. Nah, tidak boleh menghadap ke kiblat ataupun membelakangi kiblat, sama ada di dalam bangunan ataupun di luar bangunan. Ya. Ini pendapat yang saya ikuti, ya. Pendapat yang saya ikuti berdasarkan hadis dari sahabat Abu Ayyub Al-Ansari ini, ya. Meskipun ada sebagian ulama berpendapat yang lain, gitu kan. Tapi yang saya ikuti adalah pendapat ulama yang memang hukumnya haram, ya. Hukumnya haram secara mutlak menghadap ke kiblat atau membelakangi kiblat ketika buang air besar. Betul, ada hadis seorang sahabat, kalau tidak salah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu atau Ibnu Umar, saya tidak terlalu ingat. Ketika itu dia ada keperluan naik ke rumah Hafsah dan melihat Rasulullah SAW buang hajat membelakangi kiblat. Nah, tapi hadis ini, ya, tidak berarti menasyah, ya, yakni menghapus hadis yang jelas, ya, hadis yang isinya jelas, ya, adalah larangan Nabi, ya, agar kita tidak menghadap atau membelakangi kiblat, ya, yakni dari sahabat Abu Ayyub Al-Ansari ini, ya. Bukan berarti Nabi SAW mendatangkan hukum yang baru, tidak, ya. Ini pendapat para ulama yang saya ikuti lah. Kalau ada pendapat ulama lain yang akan diikuti, ya silahkan, ya. Kalau saya mengikuti pendapat ulama yang memang menjadikan hadis sahabat Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu sudah jelas larangan ini, gitu kan, membelakangi atau menghadap ke kiblat. Wallahu a'lam. Kemudian, ya, sedia terbina macam tu, caranya kita kena alihkan sikit kan. Macam mana ni? Macam kita ada yang kadang-kadang kata mungkin kita kalau pada tu dilakukan, kita punya kedudukan tu lah kena sengit sikit. Kalau kita tak boleh nak ada. Iya, kalau bisa dilakukan, harus dilakukan, yakni wajib dilakukan, gitu kan. Wajib dilakukan, diperbaiki, kemudian dirubah, ya kan, posisinya, ya. Itu berdasarkan dalil yang sahih, ya, kalau kita betul-betul ingin mengikuti dalil yang sahih tadi. Wallahu a'lam. Kemudian ikhwati fillah, berkenaan dengan istinja, ya, Rasulullah SAW pun beristinja dengan air, ya. Jadi tidak dengan batu, tidak dengan batu saja, dengan air lebih baik, ya, sebab akan lebih bersih, gitu kan.
Sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu dengan kawannya ketika itu membawakan air 1 baldi untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beristinja. Ya, kemudian Rasulullah beristinja dengan air tersebut. Nah, ini menunjukkan memang tidak hanya dengan batu, dengan air, bahkan para ulama mengatakan lebih baik dengan air ya, daripada dengan batu, kecuali dalam kondisi yang memang tidak ada air, itu kan, maka menggunakan batunya jangan kurang dari 3. Nah, ini ya, wallahu a'lam. Ya, baik. Di antara adab ya, sedikit lagi, di antara adab buang hajat ya, sama ada di dalam tandas, yakni di dalam bangunan ataupun di luar bangunan ya. Di antaranya adalah kalau ya buang hajat itu di luar bangunan, maka sebagaimana yang Rasulullah SAW lakukan, beliau pergi menjauh dari orang ramai sehingga apa? Yataghayyab fala yura, yakni tidak nampak oleh orang lain. Itu kalau di dalam bukan di dalam bangunan, gitu kan? Ya, cari tempat yang memang jauh dari manusia, gitu kan? Hadis ini dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Yang kedua, ya, jangan kita membawa sesuatu yang di sana ada lafaz Allah, yang membawa lafaz Allah. Ya. Contoh misalnya apa? Cincin, lafaznya Allah. Ya. Memang ada hadis bahwa Nabi SAW melepaskan cincinnya, tapi hadis ini tidak sahih. Ya. Tapi yakni sepatutnya, ya, ketika kita memasuki tandas, sebab tandas itu kan memang tempatnya syaitan. Ya. Ya. Kita pun diperintahkan untuk segera meninggalkan tandas kalau sudah selesai, ya kan? Tempatnya syaitan, ya, tempatnya jin, baik laki dan perempuan. Jadi jangan kita membawa sesuatu yang menunjukkan apa? Sya'air, yakni sya'air, yakni syiar-syiar, ya, syiar-syiar Allah tabaraka wa taala. Ya. Kalaupun ya, yakni mesti kita bawa, ya, hendaknya kita tutupi. Ya. Contoh kita masukkan ke dalam apa? Ke dalam pocket, gitu, misalnya kan, ke dalam bag, misalnya kan. Ya. Kita membawa Al-Quran, ya, di dalam bag, tidak mengapa kita bawa masuk ke dalam tandas. Ini berdasarkan perkataan Imam Ahmad bin Hanbal diantaranya rahimahullah. Ya, termasuk handset, ya, termasuk handset, ya, kalau boleh dipadamkan dulu, khawatir, ya, khawatir ketika kita masuk tandas, masuk waktu azan kemudian berbunyi, gitu kan, ya, kemudian berbunyi, sama seperti tadi saya masuk tandas, ketika berwudu berbunyi azan, segera dimatikan, dipadamkan, gitu kan. Wallahu a'lam. Kemudian yang ketiga, jangan lupa tadi membaca doa bismillah, dilanjutkan dengan doa tadi, ya. Yang keempat, ya, mendahulukan kaki kiri, ya, keluar dengan kaki kanan, ya. Begitupun perbuatan yang lain yang masuk ke dalam surau, ke dalam masjid, ya. Kalau kita masuk ke dalam pasar, kita mendahulukan kaki apa? Kaki kiri atau kaki kanan? Ya, kaki kiri, ya. Pasar itu tempat kecurangan, ya. Banyak syaitan di sana, ya. Ya, keluar rumah, ya, keluar rumah kaki apa? Kaki kiri, ya. Masuk rumah kaki kanan, ya. Baca bismillah dulu kalau mau masuk rumah, bismillah, ya. Kalau kita punya siwak, bersiwak dulu, ya. Assalamualaikum, ya. Ketika kita berzikir kepada Allah sebelum masuk rumah, tidak ada tempat untuk setan bermalam, ya, berdasarkan hadis yang sahih. Bismillah sebelum masuk.
Iya, kita berzikir kepada Allah. Bismillah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ada orang? Tak ada orang, tidak mengapa, ya. Kecuali memang ada pembahasan khusus ketika kita mendatangi rumah yang sudah lama kosong misalnya kan. Itu beza bacaannya, tapi saya tidak terlalu ingat ya. Itu apa, ini di dalam sholat kan. Assalamualaikum. Ada bacaan khusus, tapi nanti insya Allah saya akan cari lagi. Sebab kalau itu memang zikir yang zikir yang disyariatkan ketika kita misalnya singgah ke satu tempat, ya, yang asing, kita membaca itulah. Ya, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Nanti insyaallah saya cari lagi yang doa tadi. Memang ada pembahasan itu. Kemudian apa lagi? Tidak menghadap atau membelakangi kiblat, ya. Kemudian apa? Ya, hindari untuk berbicara, ya. Ketika di dalam tandas, ya. Kecuali memang darurat misalnya kan. Darurat misalnya apa darurat misalnya? Ya. Ya, ya betul. Contoh memberi kabar tentang hal-hal tadi atau semacamnya kan. Ini darurat. Kalau tidak darurat jangan. Sebab memang Rasulullah SAW ketika buang air kecil kalau tidak silap, ya. Ketika buang air kencing lewat seseorang di dekat Rasulullah SAW lalu mengucapkan salam, ya, Rasulullah tidak menjawabnya, gitu kan. Padahal menjawab salam adalah wajib, gitu kan, gitu ya. Kemudian apa? Ya, jangan buang hajat di jalan umum, gitu kan, tempat orang lewat atau tempat orang berteduh. Ini ada saja orang, gitu kan. Apalagi di Timur Tengah, ya, di Mesir, saya pernah tinggal di sana. Ada saja orang yang buang hajat mungkin malam buang hajatnya. Ketika pagi tengok ada kotoran, gitu kan. Nah itu ada saja. Atau di apa, al-jidar, yakni tembok, ya, tembok di trotoar tempat orang apa, ya, orang jalan, ya, ada trotoar namanya. Memang tempat khas pejalan kaki. Di tembok di tepinya itu penuh dengan air kencing, baunya luar biasa. Iya, nah itu naudzubillah, ya, itu kena ancaman juga. Orang seperti ini nanti dikubur kalau dia tidak bertobat, tidak merubah perbuatannya, termasuk orang yang diazab, ya kan. Ya, namimah dan orang yang tidak bersih, ya kan. Ketika buang hajat tidak sempurna membersihkan kotoran itu. Kemudian apa lagi? Ya, jangan buang air kencing atau hajat di air yang tergenang, gitu kan. Air yang tergenang, ya. Kalau itu di tempat terbuka, karena akan mencemari, ya kan. Akan mencemari daerah sekitar nantinya. Kemudian ya, istinja tadi dengan benda yang suci dan mensucikan, ya. Ya. Ketika kita beristinja, maka bendanya harus apa? Harus tahur, suci dan mensucikan. Kemudian bisa menghilangkan najis tersebut, gitu kan, dengan air, dengan batu. Kemudian apa? Jangan dengan barang berharga. Contohnya apa? Misalnya makanan, ya, atau apa contohnya, dengan uang kertas misalnya kan. Ini jangan, ya. 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 Kalau darurat, ya kalau darurat, ya, ambil saja daun itu kan. Daun misalnya di tempat terbuka dan jauh dari keramaian, kita ambil daun, ya kan. Kemudian kita bersihkan, ya kan, air kencing itu, ya, ataupun batu tadi kan.
Kemudian apa? Ketika keluar kita berucap ghufranaka, ya, kaki kanan ghufranaka. Nah, ini Syekh Utsaimin menjelaskan rahimahullah, ya, ketika kita keluar mengucap ghufranaka itu artinya ya sebaiknya gitu kan. Ketika orang itu mengucap, dia memang sadar bahwasannya dia banyak dosa, ya kan. Sebagaimana dia ketika di dalam tandas, ya, dia menghilangkan kotoran dari badannya, mandi misalnya kan, atau berwudu, ya kan. Maka ketika keluar sebaiknya dia teringat dosanya, kemudian memohon kepada Allah ampunan supaya dosa yang ada di dalam hatinya itu pun ikut hilang, gitu kan. Nah, ini penjelasan Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Ya, adapun ketika kita berwudu di tandas, bagi orang yang berpegang kepada hukum bahwa membaca bismillah ketika wudu itu wajib, maka tidak mengapa ketika di tandas kita membaca bismillah, karena itu adalah perkara yang memang diperlukan ketika itu, ya. Namun bagi orang yang berpegang kepada hukum bahwa membaca bismillah ketika berwudu itu sunnah, ya, sunnah muakkad, maka tidak mengapa ditinggalkan. Kalau saya berpegang kepada dalil bahwa membaca bismillah itu wajib, sehingga ketika di tandas pun, ya, ketika dalam kondisi memang darurat berwudu di tandas, ya, ucapkan bismillah, ya kan, diucapkan bukan di dalam hati, ya, bismillah, tidak mengapa, ya. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang sudah kita pelajari. Yang benar hanya datang dari Allah dan Rasulnya, yang salah datangnya dari diri saya dan dari setan. Allah dan Rasulnya berlepas diri. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala ali Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.